Diam nah, diam. Alam nasrah laka sadraka wa wada. Oke, sudah. Kita Farid, Tufi Budiana. Bawahnya ada ditarik ke belakang. Nah, nasrah laka sadraka wa wada. Oke. Bu Fauzia. Kurang maju sedikit. Bu Fauzia. Pak Miftahul Rahman. Halo. Oh ya, alam nasrah ya sadraka wa wada. Ya sudah, oke, Miftahul Rahman. Bu Lili. Oke, makasih. Ya, sekarang dibuka Al-Qur'annya. Juz 4 ya. Dibuka juz 4. Nah, juz 4 dibuka. Ya, juz 4 dibuka. Sudah ketemu? Ampun, Pak. Oke, masing-masing membaca 4 ayat ya. 4 ayat dari Yunita, kemudian Tufi Budiana, Fauzia Masrurah, Miftahul Rahman, dan Lili. Ya, masing-masing 4 ayat. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan hasiran wa nisaa wattaqullahu alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabisa bil tayyib wa la ta'khulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban habir wa in kuntum ala tuqsidu fil yatama fankihu ma tabalakum minnan nisa'i masna wa sulasa uruja wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna ala ta'udu wa atun nisya'a sadqatihinna tihla wa in tihbna lakum an syai'in minhu nafsa an mari'a Sadaqallahul azim. Lanjut. Bapak, mohon maaf, di Quran saya ini juz 4-nya dimulai surat Ali Imran, Bapak. Lantana lul birro pripun. Ya, lanjutannya tadi. Ya, lanjutannya Yunita tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka
الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم. Allahul Azim. Baik, sekarang kita lanjut kepada Ibu Tufi Budiana. Bu Tufi? Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tufi ada di mana? Di kota mana? Saya di Jombang Ibu. Di Jombang Kesamben. Jombang. Nggih. Oh iya. Asli Jombang Ibu? Nggih, asli Jombang Ibu. Kota santri. Iya. Oke. Ibu Tufi sudah mengajar berapa lama? Saya sudah 14 tahun Ibu. Alhamdulillah gitu, sudah 14 tahun. Iya, oke. Selama ini mengajar kelas tinggi atau kelas rendah? Sering kelas tinggi, nyata? Kelas tinggi Ibu. Oh gitu. Iya. Biasanya kelas berapa aja Bu? Kelas 6 dan kelas 5. Oke, baik. Nih. Oke, Bu Tufi, terkait dengan RPP Ibu tentang persatuan dalam perbedaan. Oke, di sini yang digunakan pendekatannya adalah pendekatan yang saya pakai di RPP saya adalah pendekatan cara saintifik Ibu, dengan model pembelajarannya itu berpikir dan berbasis mind mapping. Jadi dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, kemudian juga ada proyek juga. Oke, baik. Berarti tadi kalau berbicara tentang model pembelajarannya apa? Mind mapping. Model pembelajarannya itu bisa kenapa kok mind mapping? Mind mapping itu karena di situ nanti siswa itu diarahkan untuk berpikir aktif, kreatif, dan kolaboratif. Jadi selain PPK ada literasi juga, ada TPACK juga. Jadi siswa itu dituntut untuk berpikir critical thinking, kemudian collaboration, kreatif, kemudian communication, dan juga dituntut untuk berpikir HOTS atau higher order thinking skill. Oke, Ibu, apa artinya mind mapping itu, Bu? Mind mapping itu teknik yang mengoptimalkan antara otak kanan dengan otak kiri, Bu. Jadi mind mapping itu bekerja di mana siswa itu membuat gambar, mereka berimajinasi, membuat karya, membedakan antara warna, kata-kata sederhana, sehingga mereka itu mampu untuk mengingat 78% memori mereka itu akan ingat dengan apa yang mereka buat, dengan mereka yang mereka tulis, dengan mereka buat kesimpulan dalam karya itu. Jadi mereka itu merasa bahwa proses berpikir otak itu bisa teratur jika menggunakan teknis grafis gambar. Jadi meningkatkan daya ingat, ngoten Ibu. Oke, iya. Saya masih tertarik dengan model pembelajaran. Kalau menurut Bu Tufi, model pembelajaran itu artinya apa, Bu? Model pembelajaran itu menurut saya adalah sebuah model yang diciptakan oleh guru atau pendidik, di mana siswa itu nanti bisa tertarik untuk belajar, di mana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Maka model pembelajaran itu harus disusun dengan berurutan,
kemudian dengan model yang di mana anak itu bisa berpikir tingkat tinggi, kemudian mereka bisa mengevaluasi, mereka bisa menyampaikan ide-idenya, gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang model pembelajaran itu sebagai guru, kita berbicara tentang rancangan yang kita terapkan di kelas kita dari awal proses sampai akhir pembelajaran, begitu nih Bu? Itu adalah model. Jadi satu rangkaian utuh dari awal inti sampai akhir. Nah, kalau diantaranya kita sering mendengar istilah model pembelajaran, oh saya menggunakan model pembelajaran PBL, saya menggunakan model pembelajaran project based learning, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, saya menggunakan model pembelajaran inquiry learning gitu. Kalau Bu Tufi lebih mengedepankan model pembelajaran apa? Karena dalam RPP yang saya pakai ini adalah menciptakan, membuat mapping, berarti di situ adalah proyek, Bu. Jadi project based learning. Karena di situ Oke. Berarti project based learning gitu ya, model pembelajaran. Bagus. Oke. Terkait dengan model pembelajaran, terus kemudian, oh ya, saya mau mengajarkan tentang temanya persatuan dalam perbedaan. Model pembelajaran saya adalah project based learning. Jadi kelas saya itu saya rancang untuk siswa itu menghasilkan sesuatu dalam bentuk proyek yang akan dilakukan bisa secara berkelompok, bisa sendiri, ngaten nggih? Oke. Terus pertanyaan saya, teori belajar yang mendasari dalam pembelajaran di kelas Ibu itu apa aja? Teori belajar yang digunakan dalam kelas saya yakni 4C tadi, Bu. Jadi critical thinking, collaboration, kreatif, dan communication. Jadi teori kognitivisme juga, kemudian discovery learning juga model pembelajarannya, dan scientific, Bu. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang model pembelajaran itu kan adalah rangkaian dari apa yang akan dilakukan di kelas kita, dari awal inti sampai akhir. Ibu. Kemudian karena saya menggunakan project based learning, berarti proyek. Kira-kira teori-teori yang saya pakai itu apa saja? Apakah konstruktif, apakah kognitif, apakah behavioristik, apakah humanistik, atau sosialistik, atau apa gitu. Kira-kira yang mana? Ada konstruktivisme, kemudian ada sosial juga, karena di situ siswa itu saling, nanti kan dari hasil karya mereka harus mempresentasikan karya mereka, sehingga teorinya yang digunakan konstruktivisme, kemudian sosial, dan behavioristik juga. Itu, oke. Oke, Bu, bisa ditunjukkan yang arahnya penerapan teori konstruktif dalam kegiatan nyata itu, misalkan kegiatan yang seperti apa di pembelajaran di kelas? Saat pembelajaran di kelas, konstruktivisme itu misalnya dalam pembelajaran tema kelas 6, di situ siswa diajak untuk dibentuk kelompok. Kemudian dalam bentuk kelompok itu mereka diberikan perintah untuk mengamati gambar dalam slide, kemudian mereka dituntut untuk membuat mapping itu tadi, misalnya untuk membedakan tanaman dalam habitatnya, maka mereka juga harus membuat karya itu. Kemudian untuk konstruktivisme, berarti siswa itu selain peta pikiran itu tadi, mendiskusikan peta pikirannya itu, mereka kami amati, kemudian memastikan semua itu
aktif. Kemudian salah satu dari perwakilan kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya, dan diharapkan mereka itu mampu untuk membuat sebuah kesimpulan. Jadi dari membuat awal kertas kosong, kemudian mereka membuat karya mereka, menuangkan ide kreatif mereka, itu namanya konstruktivisme. Oke, bagus. Satu lagi terakhir. Siap, Ibu. Bisa dikasihkan contoh yang terkait dengan penerapan dari teori sosial dalam proses pembelajaran di kelas sosial. Ya. Oke, jadi saat pembelajaran sosial diberikan tampilan PPT di slide. Di situ ditampilkan misalnya makna teks proklamasi bagi rakyat Indonesia. Di situ siswa membaca dulu, literasi dulu, mereka mengamati dulu, membaca dulu, mengamati dulu. Kemudian bagaimana untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini anak-anak. Kemudian mereka menyebutkan, yaitu dengan misalnya dengan cara belajar, dengan cara rajin membantu orang tua, dengan cara misalnya ada tetangga yang kekurangan kita bantu. Itu jadi kita menampilkan sebuah gambar, mereka berpikir tingkat tinggi untuk menyampaikan ide-idenya. Seperti itu, Ibu. Jadi mengembangkan informasi pada peta pikiran dalam bentuk tulisan maupun lisan. Baik, nggih. Menarik nih, Bu. Terima kasih Bu Tubi. Sama-sama. Lebih lanjut saya kembalikan kepada Pak Ahmadi. Monggo, Bapak.